Karena memang orang tak paham yang dimaksud SPBE itu mau menuju kemana. Yang dituju end goal-nya adalah aplikasi. Nah ini berbahaya nih. Jadi itu disebut oleh Menteri Keuangan, mungkin Menpan juga, setahun sampai 7-8 triliun menghabiskan uang untuk maintenance aplikasi-aplikasi itu. Betul. Nah ini saya berpikir gitu Pak, memang tata dulu di sisi SP-nya, di sisi tata kelola pemerintahan. Tata kelolanya. Tata kelola kita tata dulu, nanti baru isinya itu dikuatkan dengan teknologi IT-nya itu. MIT Podcast menuju Indonesia Digital. Coba lagi dengan MIT Podcast. Ini adalah session kedua dari MIT Podcast dan topik yang kita sampaikan adalah percepatan digitalisasi. Ya, kita tahu bahwa di masa pemerintahan Pak Jokowi ini yang kedua tentunya sedikit terkendala dengan adanya pandemi. Ya, 3 tahun pandemi ini tentu saja membuat beberapa program pemerintahan juga mengalami perlambatan ataupun refocusing terhadap pendanaan untuk kesehatan. Nah, fase-fase terakhir ini setelah pandemi dinyatakan selesai, banyak sekali hal yang kalau kita dengar masalah percepatan. Salah satunya adalah percepatan digitalisasi pemerintahan. Kalau ngomong digitalisasi pemerintahan, pasti larinya ke SPBE. Namun kali ini saya tidak akan bicara ke sisi teknologi, karena yang hadir di studio MIT Podcast kali ini adalah pakar sistem pemerintahan. Beliau adalah Dekan Manajemen Pemerintahan IPDN. Selamat datang Pak Halil. Selamat datang Pak Andi. Terima Siap, kasih. Pak Halil. Siap, alhamdulillah sehat. Iya. Ya. Ini dari Jatinangor apa dari Jakarta nih Pak? Jakarta. Dari Jakarta. Jakarta. Ya. Halim, cari masih tetap setia dengan Adi Sucipto. Wah, sedia. Iya, tadi saya juga heran nih, Dekat. Bapak nih deket banget itu ternyata bandaranya di Adi Sucipto ya. Karena Jogja kan bandaranya agak jauh Jauh, sekarang, hampir gitu. 2 jam Pak. Hampir Saya 2 udah jam sering, ke sini. Ya. lama. Oke, thank you Bapak udah ngeluangin waktu. Mungkin di sela-sela Bapak ngajar dan juga menjadi banyak sekali perumus kebijakan gitu ya Pak ya. Nah, topik yang tadi saya ingin sampaikan adalah masalah kita ini kan semua percepatan ya Pak ya. Ya. Tapi nggak salah juga loh Pak, karena memang 3 tahun ini otomatis banyak program yang benar-benar tergerus lah akselerasinya, alokasi anggaran dan segala macam. Jadi menurut saya tidak bisa kita sampaikan bahwa mentang-mentang Pak Jokowi udah mau selesai ini setahun lagi semua dikebut ya. Tapi memang masa Pak Jokowi ini kan terkena bencana tadi itu. Nah, saya mau bicara masalah percepatan di SPBE atau digitalisasi pemerintahan. Nah, Perpres SPBE atau Perpres 95 ini kan dari 2018 Pak. Memang masih muda ya Pak ya, kalau kita bicara masalah perundang-undangan itu masih 5 tahun yang lalu Pak. Tetapi tentu supaya kita nggak salah jalan menuju ke berikutnya gitu ya. Kita ini banyak melihat bahwa kalau ada orang bicara SPBE itu selalu di BE-nya atau di teknologinya. Sangat jarang nih. Kenapa Bapak saya panggil ke sini nih Pak? Yang ngomongin SP-nya Pak. Nih, di pelajaran sejarah Pak, saya mengenal SP itu ada parlementer, presidensial, kemudian ya banyaklah demokrasi terpimpin zaman kita Pak Karno dulu gitu ya. Nah, sebenarnya benar nggak sih Pak paradigma kalau saya bilang SP itu adalah hulunya, BE itu adalah hilirnya. Menurut Bapak bagaimana paradigma itu Pak? Iya betul Pak, terima kasih Pak Andi ya. Sebetulnya memang SPBE itu sebuah tuntutan global gitu ya. Semua negara pasti diterpa oleh perkembangan industri teknologi informasi yang maju pesat gitu ya. Hanya bagaimana sebuah negara gitu, atau sebuah pemerintah menyiasati itu secara tertib. Kalau dalam bahasa agama mungkin tertib, rukun dan syaratnya itu gitu, supaya nanti ujungnya itu lahir sebuah digital government yang relatif sempurna gitu. Nah tadi itu yang kita melihat sekarang itu pemahaman orang yang dimaksud digital government itu bukan hanya soal teknologi, lebih kecil lagi aplikasi. Jadi kalau saya sudah mempunyai 10 aplikasi, saya lebih hebat daripada orang yang punyai 7 aplikasi. Kalau saya punya 20 aplikasi, itu lebih hebat daripada yang punya 15 aplikasi. Ini menurut saya itu kurang tepat. Nah, padahal yang ingin kita kejar sebetulnya bagaimana pemerintahan yang efisien, efektif, yang di-enabler oleh teknologi. Nah, kalau istilah sistem pemerintahan
berbasis elektronik SPBE. Dari awal memang saya pernah diundang 3 kali itu nyusun Pak Pres itu 2017 mungkin ya. Saya mengkritisi jangan disebut sistem pemerintahan, karena sistem pemerintahan itu terminologi yang umum berlaku dalam belajar ilmu politik atau ilmu pemerintahan itu adalah merujuk pada 2 sistem, yaitu parlementer atau presidensil gitu. Nah, yang dimaksud oleh kawan-kawan SPBE saya paham, yaitu tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik atau governance-nya yang diinginkan di situ. Jadi kalau dalam bahasa saya menghierarkikan, misalnya pada level 1 itu adalah soal sistem ketatanegaraan, level 2 sistem politiknya, level 3 adalah manajemennya, level 4 adalah tata kelola SOP dan sebagainya. Nah, di sini nih kita bermain SPBE itu, yaitu sistem penyelenggaraan aktivitas pemerintahan. Aktivitas pemerintahan yang di-enabler oleh IT itu. Nah, ini yang harus kita tata dulu gitu. Nah, saya melihat sekarang itu pemahamannya tentang ini bisa macam-macam antar KL, antar Pemda apalagi gitu. Nah, ini menurut saya ini ditata dulu gitu sebelum semua bermain di aplikasi. Aplikasi itu nanti akhirnya kan boros segala macam. Kenapa? Karena memang orang tak paham yang dimaksud SPBE itu mau menuju kemana. Yang dituju end goal-nya adalah aplikasi. Nah, ini berbahaya nih. Jadi itu disebut oleh Menteri Keuangan, mungkin Menpan juga, setahun sampai 7-8 triliun menghabiskan uang untuk maintenance aplikasi-aplikasi itu. Nah, ini saya berpikir gitu Pak, memang tata dulu di sisi SP-nya, di sisi tata kelola pemerintahan. Tata kelola kita tata dulu, nanti baru isinya itu dikuatkan dengan teknologi IT-nya itu. Sekarang tata kelolanya kita belum bagus, misalnya kewenangan masih overlapping antar KL. Proses satu KL merasa kewenangannya sendiri dibuat aplikasi buat KL itu, N-nya ada di KL itu, padahal itu sebetulnya belum end goal. End goal-nya ada di KL lain, 3 atau 4 KL setelah itu gitu. Contoh lagi misalnya sekarang kita mau cepatkan ya undang-undang tentang cipta kerja yang baru juga dan yang lama kemarin gitu. Itu kan perizinan mau dipercepat. Ada OSS, online single submission. Apakah prakteknya semua melalui online single submission? Enggak. Saya mau dapat misalnya rekomendasi teknis, Rekomtek. Itu ada aplikasi di KL itu, misalnya di bidang SDM. Itu ada di Kementerian SDM. Dapat saya rekomendasi, baru saya upload lagi di dalam yang ada di punya BKPM, yang OSS itu. Jadi sebetulnya yang ini kan belum dikelola betul, karena masing-masing kewenangan itu ingin berdiri sendiri-sendiri. Jadi kalau kewenangan masih berdiri sendiri-sendiri, nggak mungkin aplikasinya bisa menggabungkan kewenangan itu karena tidak punya otoritas. Jadi IT tidak berwenang untuk menghapus kewenangan atau mengintegrasikan proses bisnis dari satu kewenangan kepada kewenangan yang KL-nya berbeda, apalagi sampai ke Pemda. Nah, ini dulu ditata ini menurut saya. Kalau ini ditata, IT mah tinggal memberdayakan itu saja, bagaimana lebih efisien, lebih mudah, ada rekam jejak digital yang lebih mudah gitu, sistem kontrol yang lebih bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu yang mungkin pemahaman kita tentang SP harus dimulai dari penataan dari tata kelola penyelenggaraan atau aktivitas pemerintahan itu. Mungkin gitu pikiran saya. Secara praktis tadi kan Bapak bilang di level-level SOP gitu ya. Di level aktivitas SOP, lah. Sistem pemerintahan itu ya. Kita artinya sepakat bahwa itu bukan urusan parlementer atau presidensial, bukan ada urusan yang di level SOP. Nah, kira-kira kalau kita punya banyak statement misalkan, kita mulai dari SP-nya dulu deh gitu. Nah, sudut pandang yang paling kelihatan kalau kita melihat di Perpres 132 tentang arsitektur, maka mulailah dari proses bisnis. Nah, apakah SP yang Bapak maksud tadi identik dengan proses bisnis itu, Pak? Iya, proses bisnis itu salah satu menurut saya. Oh, salah satu. Yang lain, karena proses bisnis itu kan hanya menjelaskan alur dalam sebuah bisnis pemerintahan. Tetapi kalau menyangkut soal kewenangan, itu saya kira proses bisnisnya tidak bisa menghapus kewenangan itu. Saya ambil contoh tadi misalnya, kalau ada beberapa KL itu, nah proses bisnisnya antara satu KL dan KL lain itu mengintegrasi seperti apa? Bagaimana kewenangan itu tidak hilang? Nah, ini yang harus kita kerjakan juga. Maka kemarin saya usulkan sebetulnya tim nasional SPBE itu petakan dulu jenis semua layanan, menyangkut 3 hal yang pernah saya ini Pak ya. Satu soal produk layanannya itu. Apa sih produk layanannya itu? Kemudian yang kedua adalah cara menghasilkan produk layanan itu. Yang ketiga adalah cara delivery-nya kepada konsumen atau kepada masyarakat ataupun sesama pemerintahan itu. Dan yang akhir itu adalah soal data kan Pak. Jadi soal big data itu kan hasil dari proses. Big data itu kan didapat dari 2 hal. Dapat dari proses bisnis tadi itu, baik tentang bagaimana produk dibuat, bagaimana produk itu
didesain dan bagaimana produk itu di delivery. Dapatlah data. Nah, ini yang nanti berujung masuklah dia ke big data atau sistem satu data Indonesia gitu. betul. Nah, tapi di dalam proses yang ketiga itu harus kita petakan mana proses bisnis menghasilkan sebuah produk yang produk ini melibati 3, 4, atau 5 kementerian atau malah ke Pemda. Betul. Mana yang produk yang dihasilkan oleh satu kementerian saja. Mana yang produk yang dihasilkan hanya oleh satu unit saja, satu dirjen saja, atau di Pemda hanya satu subit atau satu kabit saja. Itu ada, Pak. Karena pemerintahan itu berbeda dengan perusahaannya. Kalau di private bisnis itu kan kita melihat end goal kan profit. Betul. Semua proses bisnis akan menuju ke profit. Tapi kalau di pemerintahan enggak, Pak. Misalnya sub-urusan pemukiman, urusan pemukiman dan perumahan. Di situ ada sub-urusan adalah pemakaman. Mana N-nya? Selesai di pemakaman aja. Warga meninggal, ditata baik-baik, berapa jumlah makam yang masih kosong, berapa yang tersedia. Sistem aplikasi paling ngurus makam itu aja. Jadi kalau orang datang ke dinas pemakaman misalnya atau dinas Perkim, Pak, makam di mana yang masih kosong, dia bisa tunjukkan di mana. Itu aja. Tapi tidak ada hubungannya dengan KTP. Orang sudah mati, yuk, nggak ada KTP. Kecuali mau penghapusan, itu pun bukan pemakaman. Pada saat dia nanti mencatat kematiannya itu yang ada di awal dari dokter misalnya gitu, surat keterangan kematian. Tapi makamnya ada berapa lagi, udah terpakai berapa, siapa yang sudah 5 tahun nggak nunggak segala macam, itu hanya selesai di situ. Dia nggak perlu digabung lagi dengan misalnya sistem pelayanan publik yang mana, sistem apa jenis delivery apa yang dibutuhkan, udah nggak ada. Dia selesai di situ aja. Itu sudah ultimate goal daripada layanan pemakaman. Betul. Jadi nggak usah juga dipaksa-paksa harus ada satu sistem dengan sistem perjalanan dinas ke luar negeri, nggak ada hubungannya lagi gitu. Atau dengan nggak nyambung. Tematik atau rumpun, Pak? Ya, itu tematik atau rumpun. Nah, itu harus kita petakan. Sekarang kan nggak ada. Di Per 132 itu memang sudah ada arsitekturnya. Tapi peta soal mana yang bisnis lintas kementerian, mana yang bisnisnya satu kementerian, produk apa saja, itu list of produk belum ada. List of proses bisnis masing-masing produk belum ada. Nah, mana yang tadi itu saya katakan memerlukan penyederhanaan proses yang bisa menurut kita tidak urgent nih. Jangan negara ini terlalu boros ngurus hal yang sama sampai 4-3 kementerian. Betul. Urgensinya cuma satu. Betul. Nah, saya sering meniru bahasanya Singapura itu government is only one. Dalam memberikan pelayanan publik, warga itu cukup satu pintu aja, no wrong door, kampanye mereka. Betul. Majukan dimanapun, mungkin super app satu aja. Nanti dashboardnya ya beda-beda. Betul. Mana ke Pemda gitu. Oke. Kemudian kalau misalkan kaitannya dengan tadi saya belum kejawab tuh, Pak. SP-nya tuh di mana? Jadi kalau misalkan gini, kita bisa banyak sosialisasi lah ke KLD tentang SPBE ini. Jangan mulai dari BE-nya, mulai dulu dari SP-nya. SP-nya kalau Bapak bilang tadi bukan proses bisnis yang ada di arsitektur. Komponennya apa saja, Pak? Kalau urusan wewenang tadi, masalah tanggung jawab segala macam, apa saja, Pak? Selain proses bisnis, nah, yang jadi, realistis bisa kita jalankan loh, Pak. Jadi gini, Pak, proses bisnis itu kan alur menjalankan kewenangan kan. Betul. Jadi menjalankan kewenangan dulu yang kita tata. Karena negara itu pada dasarnya pemerintahan itu adalah power. Kekuasaan untuk mengelola kehidupan bersama. Power itu berisi pada dua hal. Yang itu wewenang, kekuasaan mengambil keputusan yang bersifat formal dan mengikat. Dan yang kedua adalah penyediaan barang dan jasa publik. Dan mereka mempunyai kebutuhan publik. Nah, di dua ini harus kita tata dulu terus bilang itu. Dua-duanya menghasilkan produk, Pak. Produk pemerintahan. Betul. Baik produk layanan yang memenuhi barang jasa, bisa membuat jalan, membuat puskesmas, membuat rumah sakit, membuat sekolah. Itu produk yang dalam rangka menyediakan barang jasa publik. Ada produk yang dalam rangka wewenang, pelaksana wewenang, pemberian izin, memberikan SIM, kemudian memberikan izin tambang dan seterusnya itu, izin orang ke luar negeri, izin segala macam. Itu dalam rangka pengambilan keputusan itu, menetapkan siapa yang berwenang apa. Nah, itu kan izin. Nah, ini kan kita lihat dua hal ini dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan negara itu, kita lihat lagi yang lebih kecil ini masuk kewenangan siapa, ini kewenangan siapa. Kan tadi berbasis pada produk kan, Pak. Ujungnya kewenangan menghasilkan produk itu. Produk layanannya itu. Produknya itu yang harus kita tata dulu, jangan proses bisnisnya dulu. Ini produk apa aja. Jadi kewenangan itu kan menghasilkan produk. Ngapain ada kewenangan kalau nggak ada produknya? Betul. Nah, kewenangannya itu kita tata ini kewenangannya, ini produknya. Nah, di produk itu kita melihat dari 3 tadi, Pak. 3 itu apa saja sih betul jenis-jenis produk yang akan dihasilkan itu. Lalu bagaimana proses membuat produk. Lalu bagaimana mendeliver produk. Disitulah baru proses bisnis. Bermain di situ. Cara membuat produk, cara memberikan produk layanan kepada masyarakat,
dan nanti berujung pada dokumentasi. Maka saya buat tuh di akhir pasti dokumentasi, jadilah big data itu. Nah inilah diprobiskan dan dijadikan IT menurut saya, didigitalisasi atau di BE kan. Nah sekarang kita belum tahu produk kementerian itu banyak nggak sih overlapping gitu. Ya. Kan ya itu yang Betul. menurut saya sebelum sampai ke situ kewenangan masih overlapping nggak? Betul. Nah kalau selama kewenangan overlapping, mestilah nanti SPBE-nya akan bingung karena teknologi itu kan dia kan nur perintah. Betul. Kalau perintahnya bingung, ini ada di Kementerian PAN, ini ada ke Kementerian Kominfo, ada di Kementerian Dalam Negeri, ada di Kementerian mana. SPBE bilang ya dia kerjaan semua sama dia, yang bingung rakyatnya ujung-ujungnya kan. Nah gitu. Nah, sekarang kan gini Pak, kalau kita ngeliat Perpres 132 itu kan semacam guidance ya Pak, ya. Sebagai guidance bahwa mereka sudah membuat rumpun-rumpun lah, Ya, rumpun. ada tematik-tematik. Dan kemudian kan sekarang kementerian, lembaga, dan daerah itu diminta untuk membuat arsitektur. Ya. Nah, dari situ kan nanti akan baru ketemu Pak. Apalagi kan sekarang kita menggunakan sistem arsitektur Ya. aplikasi itu untuk supaya mengkolek tadi Bapak bilang produknya dari setiap kementerian itu apa, dikode. Kan arsitektur kan lebih banyak ke kodifikasi. Kodifikasi, Betul yes. kan Pak ya? Nanti udah ketemu yang duplikasi, baru kita olah pilah seperti yang Bapak sampaikan tadi. Itu kan tahapan yang sedang terjadi kita, yang harapannya nih Pak, arsitektur KL itu kan 2022 kelar harusnya. Ya. Tapi kan banyak yang belum buat juga. Daerah harapannya kan Desember 2023 ini kelar. Kita nggak tahu nih Ya. akhirnya apa. Sehingga kan Kemenpan punya bank. Ya. Betul nggak Pak? Yes. Punya bank arsitektur yang akhirnya akan menjadi tahapan itu. Nah, proses untuk mengawali dengan SP, kita kembali ke konteks kita bahwa kita punya masa percepatan 1 tahun ke depan. Yes. Possible nggak Pak untuk touch SP itu Pak? Kalau Bapak yang Ya. bilang tadi, kita ngomong kalau mungkin dalam tempo jangka menengah dan panjang itu oke lah, kita mengubah wewenang, mengubah alur bisnis, apalagi nanti ada inovasi. Tapi dalam tempo 1 tahun ini, percepatan nih yang digagas Ya. pemerintah, apa yang bisa di-touch dari SP-nya Pak? Gini Pak, berpengalaman kita dari RB juga ya, saya Iya. melihat RB itu terlalu bottom up. Bottom up, oke. Jadi setelah pemerintah, katakanlah Menpan ya contoh, membuat roadmap yang masih sangat abstrak, lalu disuruh kepada KL dan daerah untuk mendefinisikan menjadi rencana aksi di masing-masing KL. Akhirnya rencana aksi yang dibuat oleh masing-masing KL dan Pemda itu dalam bahasanya sendiri. Menpan nggak kuat mengontrol 542, sekarang udah 548 kabupaten kota dan lebih dari 98 KL. Itu nggak kuat meneliti satu-satu apa yang dibuat oleh mereka. Nah kalau mau percepatan seperti RB, misal pengalaman RB di Inggris, RB di Amerika Serikat, RB-nya di Jepang, RB-nya di Singapura yang berhasil, itu justru menurut saya sebagian besar harus top down. Sekarang tim nasional menurut saya petakan, kalau diserahkan ke KL dan Pemda, dia tidak bisa melihat adanya lintas kementerian. Dia tidak akan mendefinisikan itu mana lintas kementerian, dia buat dirinya sendiri lagi. Nah itu siapa yang mendefinisikan tadi yang lintas kementerian? Kemudian terakhir lagi Pak, Kemenpan Pak mungkin. Kemenpan, tapi Kemenpan lihat nanti nggak akan sanggup. Contoh RB itu kan tidak sanggup di akhirnya penilaian RB setiap tahun menghabiskan uang lagi 6-7 triliun juga Waduh, kan. saya nggak bisa ngomong. Nah, iya betul Pak. Jadi maka sekarang diubah oleh Pak Menteri Menpan kan, karena uang untuk atau anggaran untuk menyiapkan dokumen RB itu udah triliunan sendiri gitu. Nah, jangan-jangan nanti sama dengan SPBE ini. Uang untuk menyiapkan arsitektur level kementerian dan daerah triliunan juga, tapi tidak bisa dimaknai sebagai proses untuk Inventaris. menginventaris dan sekaligus mengkonstruksi ulang menurut saya. Mengkonstruksi ulang. Betul, Pak. Nah, kalau dia masih lintas, siapa yang mengkonstruksi ulang? Nah, kalau saya sih oke. Sekarang Kementerian PAN RB kalau mau ya, Kementerian PAN RB sekarang fokuskan kepada semua pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah itu hampir sama, Pak. Kewenangannya hampir sama. Kita menggunakan kan simetris desentralisasi. Hanya 6 tadi ya yang asimetris. Hampir sama semuanya. Sekarang petakan oleh Menpan yang lintas kementerian dulu. Itu di-guide oleh dia. Kalau perlu Menpan ambil alih itu untuk aplikasinya itu. Mereka jadi user aja. Kalau memang satu proses panjang. Kemudian baru nanti yang di luar itu serahkan kepada mereka membuat arsitekturnya di mereka masing-masing karena udah untuk kementerian masing-masing. Begitu juga dengan Pemda. Nah jadi kalau itu menurut saya setidak-tidak 1 tahun itu aplikasi-aplikasi yang berujung pada satu produk layanan tadi yang melibatkan lebih dari 1 KL itu sudah selesai oleh Menpan. Paling tidak itu selesai dulu gitu. Nah di kementerian bawah-bawah Menpan tinggal memang memberikan push saja, mendorong mereka sekeras-kerasnya didukung oleh Menteri Keuangan mungkin sama Bappenas
supaya mereka mengintegrasikan layanan-layanan itu supaya tidak rumit gitu. Dan saya tuh berpikir tadi ya gitu, seperti Singapura, boleh nggak sih nanti kita punya satu kementerian digital government, satu kementerian nggak terpecah-pecah. Ini kan SP-nya ada di Menpan, BE-nya ada di Kemenkominfo. Betul. Nah ini mensinkronkan ini menurut saya itu memakan effort yang besar sekali. Betul. Karena ini egonya ini kan luar biasa juga. Ini udah buat aplikasi sendiri, Jelas, ini Pak. ya Itu kelas jelas. jelas. Jadi kalau misalnya buat pengalaman Singapura yang negara sangat maju untuk Asia Pasifik ya, Betul. bahkan mungkin dengan pendapatan per kapita terbesar lah di Asia Pasifik itu, mereka modern sekali. Tapi mereka mempersiapkan, Pak, saya ke sana itu tahun 2018. Dia sudah mempersiapkan ada kantor sendiri di bawah Prime Minister, namanya Digital Government and Smart Nation. Mereka mempersiapkan semua hal, termasuk di bidang financial arrangement, gimana BI mengintegrasikan. Jadi di Singapura nanti 2030. Nah ini mereka mempersiapkan lama loh, Pak. Sampai 2030 baru 18 ya. Dari mulai kapan tuh, Pak ya mereka? dia mempersiapkan 2015 kalau nggak salah. 15 tahun. Ya, mereka SPBI kita baru 3 tahun. baru 3 tahun. Tapi Baru kan 5 tahun jalan. teriak-teriak udah lama kan, Pak. teriaknya lama. Aplikasinya udah lama kan. Regulasinya kan baru 2018. Nah, tapi kita kan seolah-olah mau instan nih, Pak. Cepat boleh, Pak. Tapi kalau cepat, semeraut, seperti orang lari di lintasan, saling tabrakan satu sama lain. Itu kocar-kacir kelihatan nanti, Pak. Kita nggak melihat ada seni orang lari rame-rame, melahirkan suatu juara yang betul-betul fair gitu. Itu nggak terlihat nanti kita. Ini orang sikut-sikutan, ini bikin aplikasi, kita buat arsitektur. Arsitektur itu harus digait, Pak. Siapa menggait? Kalau saya nggak patuh pada arsitektur itu, gimana cara menggaitnya? Kalau Pemda bikin sendiri juga, KL bikin sendiri juga. Seberapa besar yang harus kita pandu? Karena tadi, Pak, misalnya sistem aplikasi pendidikan tinggi, itu hanya berujung satu hal saja dengan Kemendikbud, Pak. Nilai saja. Tapi proses belajar mengajar itu mereka siapkan sendiri. Karena setiap perguruan tinggi dengan program studi berbeda-beda, proses bisnis pembelajaran itu bisa beda-beda. Apakah ini harus kita tunggalkan juga semua di Kemendikbud? Kan nggak juga. Maka tadi saya petakan mana yang lintas kementerian, yang mau satu kementerian, yang cukup satu unit saja. Memang mereka diperlukan. Jangan dipaksa juga yang satu unit itu memang proses bisnis hanya ada di situ, tidak sama di tempat lain. Lalu kita harus integrasikan secara nasional kemana gitu? Nggak ada sambungannya. Nggak ada sambungannya. Provinsinya nggak ada nyambung final di mereka. Nah ini kan kita petakan semua dulu, Pak. Jadi cepat boleh, tapi yang teratur gitu, Pak. Jadi batas cepatnya itu berapa tahun? Bukan, ya mohon maaf, bukan harus mengejar masa jabatan Pak Jokowi 2024, semuanya harus final di situ dan jadi gitu. Menurut saya, jangan-jangan nanti legasinya malah orang bertabrakan di pinggir jalanan untuk rebutan jadi juara lari SPBE. Jangan sampai begitu tuh. Itu yang ini, Pak. Jadi harus ada. Nah mungkin ke depan kabinet baru sangat perlu menurut saya untuk membentuk apakah sebuah kementerian atau sebuah LPNK gitu yang khusus untuk digital government ini. Singapura saja cuma 5,4 juta penduduknya, itu kota kecil gitu ya, sebesar Bogor saja, itu punya satu badan yang langsung di bawah Prime Minister Office. Di kita kan eselon 2 di Kemenko, eselon 2 di Kementerian Kominfo, eselon 2 yang ada Kemenpan, itu ngurus 270 juta dengan sekian ribu kilometer luas wilayah. Kan terlalu berisiko, mau cepat lagi kan, ditambah dan mau cepat kan. Ini menurut saya ya bukan nggak rasional tapi terlalu ambisius gitu. Terlalu ambisius untuk situ. Kira-kira gitu, Pak. Oke. Kemudian kalau saya dari sudut pandang kebijakan, Pak ya, kebanyakan kan kebijakan ini SPBE ya, saya memandang SPBE sebagai sebuah kebijakan. Kalau tadi Bapak sudah mengulik ke aspek SP-nya gitu, saya ngaspek ke kebijakannya. Kebijakan itu biasanya based on problem, Pak. Ada perumusan masalah kalau kita bicara di sini. Saya mencoba mengidentifikasikan versi saya sendiri, yang juga banyak dibahas juga. Problem kita adalah misalkan korupsi yang nggak pernah henti-henti dari zaman dulu. Yang kedua adalah masalah data. Data kita nggak pernah valid. Ini kan kalau kita cerita histori tahun 2017 dulu, Pak. Pak Jokowi minta data ini berapa? 10. Ditanya menteri itu 11, ditanya menteri itu 7, ditanya kepala daerahnya 8. Berarti kita tidak punya data yang valid dalam sudut pandang itu. Yang kedua adalah layanan publik yang bertele-tele dan ribet dan sebagainya. Benar nggak, Pak, analisa Bapak bahwa 3 masalah ini menjadi fondasi dari di developnya sebuah perumusan kebijakan SPBE, Pak? Sehingga nanti perakhiran kedepannya kan, kalau kita bisa bilang, berarti 3 ini akan menjadi suatu yang ideal kan, korupsinya lebih ideal,
kemudian data lebih ideal, pelayanan publik lebih ideal sebagai hasil dari sebuah kebijakan. Oke. Itu betul nggak? Sebagian besar betul, Iya. tapi mungkin menurut saya tidak semuanya. Iya. Seolah-olah kalau sudah digitalisasi itu korupsi selesai gitu ya, selesai. Itu sebuah mentality itu. Ya, karena begini, korupsi itu kan teori dari Lord Acton itu kan selalu kalau ada kewenangan yang besar, lalu tidak ada akuntabilitas, nah maka di ujungnya akan ada korupsi. Gitu kira-kira. Nah, bagaimana membangun sebuah kewenangan? Ini kewenangan nggak bisa kita hindari. Kalau negara itu isinya power. Kalau nggak ada power, dia nggak negara lagi, dia nggak pemerintah lagi. Betul. Tetapi menjadi akuntabel kan gitu. Iya. Sehingga kalau dia ada power yang besar, tapi akuntabel di sini, itu artinya korupsi akan terhindar. Nah, korupsi kan kita selalu melihat dari dua sisi seperti kriminal yang lain gitu, Pak. Niat dan kesempatan. SPBE itu mengakhiri kesempatannya. Mengakhiri kesempatannya. Tapi tidak Membuat niatnya. niat sehingga tidak semua selesai apabila yang tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan pengendalian sistem. Oke. Apa contohnya? Ya, kalau saya dulu S3 saya kan tentang manajemen penanggulangan risiko, bukan dari sisi hukum, tapi dari manajemen pemerintahan. Iya. Itu satu kuncinya kan harus ada transparansi. Karena korupsi selalu terjadi dalam black box, ruang tertutup yang orang publik tidak tahu. Oh, betul. Yang kedua, selalu di sini karena ada diskresi yang terlalu besar. Mereka bisa berdefinisi boleh tidak boleh. Betul. Kemudian yang ketiga, tidak ada mutual control antara beberapa pihak sehingga otoritas terlalu penuh pada satu orang. Dan yang keempat adalah standarisasi proses bisnis itu. Nah, SPBE itu bisa mengatasi keempat hal ini sebetulnya. Tapi ada korupsi yang tidak terjadi melalui proses ini sebetulnya. Misalnya ada Satpol PP atau polisi misalnya gitu ya, mau menerima suap dari hotel bintang 4 atau bintang 5. Dia akan operasi aja tiap malam minggu, dia operasi ke hotel itu biar orang nggak nyaman tidur di hotel itu. Orang hotel kan cemas tuh, kalau dia operasi betul, ini orang nggak mau nginap lagi di hotel saya nih. Sedangkan pilihan untuk melaksanakan operasi di hotel mana itu kan sulit diaplikasikan, disistemkan gitu kan. Itu kan pilihan diskresi seorang pejabat pemerintahan memilih hotel mana. Jadi ya di situ masih ada peluang korupsi. Oke, kalau kamu nggak mau saya razia terus hotelmu, ya tiap bulan harus bayar sekian. Itu nggak bisa diatasi dengan SPBE. Nah, itu ada hal ruang-ruang suap itu yang tidak terstandarisasi, yang tidak 4 tadi itu tetap masih ada. Oke. Tetap masih ada. Yang kedua tadi soal data yang valid. Minimal itu 80% data itu yang didapat dari proses bisnis, proses kegiatan pemerintahan yang berujung kepada data itu selesai. Tapi ada data yang tidak dapat dari proses pemerintahan, yang harus dikolek secara konvensional dan manual. Contoh misalnya, Bapak tahu berapa panjang jalan, gampang. Berapa yang dibangun tahun ini otomatis dari tambahan tahun lalu 1000 di database, dia tambah otomatis jadi 1500 kalau tahun ini 500. Tetapi berapa banyak jalan yang rusak ringan dan rusak sedang, data dari mana? Kecuali kita menggunakan satelit atau datang survei seperti dulu ada namanya juru jalan. Iya, betul. Diukur berapa panjang yang mulai rusak ini, lalu dapatlah rasio dengan berapa jalan. Tapi tetap harus diinput. Iya, betul. Nah, proses ini tidak bisa selesai dengan SPBE. Karena SPBE itu bukan seperti Tuhan dan malaikat. Apa yang kita inginkan ditanya dia pasti jawab itu. Dia melalui proses bisnis yang memang secara sistem sudah terbangun untuk itu. Nah, jadi banyak data di kita, Pak, yang itu seolah-olah SPBE mengatasi segala-galanya. Dan bahkan ini ada keliru. Data dibuat SPBE, tapi dia tidak tahu bagaimana data itu diinput kan. Seolah-olah kalau ada SPBE, data ada. Contoh misalnya digitalisasi di desa misalnya, atau desa smart village atau apa ya istilahnya itu, atau di Jakarta juga data keluarga itu. Misal kita tahu berapa apakah di rumah itu ada toga apa enggak, taman obat keluarga ada apa enggak. Gimana kalau tanpa kita survei lalu kita masukkan datanya, kan nggak mungkin tahu. Betul. Apakah di rumah itu pakai WC apa enggak? Survei. Kan nggak tahu, survei semua gitu. Nah, yang kayak gitu seolah-olah kalau udah buat aplikasi dia nggak survei. Jadilah itu kosong semua data, tapi membuat aplikasi mahal sekali. Nah, ini nggak paham, seolah-olah kalau udah ada aplikasi data itu tersedia dengan sendirinya. Ini juga harus kita luruskan ini. Jadi jangan digital, aplikasi itu seolah-olah itu seperti Pinacea gitu ya. Kalau sudah buat aplikasi, semua urusan data yang nggak ada pasti datang dengan sendirinya, beres gitu. Itu yang tadi salah pikir soal SPBE. Seolah-olah itu aplikasi adalah SPBE, dan itu kalau itu sudah ada, hebat, selesai semua urusan. Ya, betul. Nah, ini harus dia pahami juga ya, kayak gitu juga menurut saya, Pak, dipetakan juga.
Sehingga menjadi satu data Indonesia itu nggak seperti hujan dari langit. Terjadi dengan sendiri, data itu akan berlimpah ada gitu, terus bisa kita tinggal olah, lalu kita memberikan feedback atau memberikan puding kepada kita mau ngambil keputusan kayak apa, kebijakan kayak apa gitu. Nah, jadi tetap masih ada masalahnya. Tapi SPBE mengatasi sebagiannya gitu. Betul. Minimal 50% lebih. 50%, yes. Ya, persis. Yang dibuat dari proses bisnis akan masuk semua ke situ. Dan yang terjadi soal pelayanan publik. Nah, kalau pelayanan publik menurut saya hampir mendekati 90% selesai dengan SPBE. Nah, karena itu kan menyangkut tadi produk dan proses delivery produk. Betul. Jadi proses membuat produk dan proses delivery produk itu semua bisa di-IT-kan. Betul. Nah, jadi mungkin di atas 90% beres dengan SPBE. Sekali lagi ya, rancang dulu produknya ini apa, lintas kementerian enggak gitu. Jadi jangan aplikasi-aplikasi dulu nanti memperbanyak kerugian negara. Produk itu layanan kan sudut. Layanan dan bahasanya layanan publik soalnya gitu. Ya, produk itu ada dua kan Pak tadi. Yaitu layanan barang jasa dan layanan kebijakan atau keputusan yang diberikan kepada yang dilakukan oleh pemerintah, yang rakyat kadang-kadang konsumennya belum tentu langsung gitu ya, langsung. Misalnya Bapak membuat kebijakan penanggulangan banjir kan, bisa di SPB kan, bisa dong, minimal dari datanya itu, ini berapa titik banjir di situ, lalu kita buat kebijakan, berarti di sana harus pakai sumur gali, di sini harus pakai sistem air, di sini pakai kanal rob penyebabnya. Ya itu tetap juga, itu produk layanan juga itu kan. Dengan kebijakan itu lalu banjirnya berkurang gitu kan, itu nanti ujungnya sih di situ. Bapak menemukan nggak bahwa kalau kita survei ya, banyak pemimpin daerah mendukung nggak SPBE? Saya yakin 100% jawabannya mendukung. Masalah teladan lain lagi. Gitu kan. Itu teladan itu kan bisa memberikan contoh, misalkan saya pernah ke satu daerah gitu ya Pak ya. Beliau tidak mau menerima laporan dalam bentuk kertas. Saya nggak mau, gitu kan. Artinya semua tolong di email atau pakai apps. Otomatis mau nggak mau budaya itu terbentuk Pak, karena teladan dari beliau. Nah, rasa enggan dari pemimpin daerah menerapkan SPBE. Kalau mendukung udah pasti iya. Ini ada kaitannya nggak Pak sama undang-undang otonomi daerah kita nih Pak, bahwa SPBE ini memiliki kontradiksi atau tidak dengan otonomi daerah, di mana sepertinya sentralistik kalau kita bicara SPBE tadi di bidang aplikasi, sedangkan kalau otonomi kan desentralisasi, walaupun mungkin ada statement wewenang dan sebagainya. Nah, SPBE dan otonomi daerah ini ada singgungannya apa tidak ada singgungan sekali, atau semut bisa jalan bareng Pak dari kajian? Soal keengganan menerapkan SPBE Pak, sebetulnya bukan hanya ditemukan di daerah, ditemukan juga di pusat. Kenapa? Karena SPBE itu membangun 4 hal tadi Pak. Transparansi situ, kemudian di situ juga ada standarisasi, di situ juga ada mutual control karena di situ ada jejak digital, satu sistem mengunci sistem yang lain, kemudian dia juga menyangkut soal prosedur ya, mengikat soal prosedur SOP segala macam. Berarti semua pejabat kita nggak pengen itu? Kalau dia nggak pengen kan? Kenapa? Kalau Bapak bilang begitu kan mereka nggak pengen itu? Nggak pengen Pak, kenapa? Ketika ada diskresi yang mereka manfaatkan untuk kepentingan dalam tanda kutip, misalnya mungkin apa namanya itu, yang sesuatu yang hazard gitu ya, atau harmful policy, itu mereka akan terbatasi atau mereka akan terkekang oleh SPBE itu. Jadi ini salah satu sebetulnya penghambat daripada SPBE itu ketika masuk kepada proses pengambilan keputusan. Tadi saya katakan penentuan pemberian layanan yes or no-nya itu, kalau dia manual konvensional kan bisa berhadapan-hadapan kita, Pak. Kan tidak ada standarisasi, nggak mau saya tekan. Tapi kalau udah digitalisasi, syaratnya semua sudah terstandarisasi, terpenuhi semua, mesin akan memberikan izin, dan bahkan mungkin nggak pakai teken lagi, Pak. Udah digital, auto misalnya, semua, auto semua, misalnya, itu kan mengurangi kesempatan untuk rent seeking behavior. Nah ini pasti di era kita negara berkembang yang memang salah satu cirinya adalah terjadi korupsi yang cukup masif, itu akan menjadi halangan sendiri, bukan di pusat, bukan di daerah saja, termasuk di pusat juga. Nah di daerah tadi, maka tadi saya katakan, adakan dulu sebuah identifikasi dan pemetaan mana-mana yang memang cara melaksanakan sesuatu itu tunggal. Kalau tunggal kita buat satu aplikasi aja, nasional berlaku. Cara-cara mana pula yang antar daerah itu bisa bervariasi. Kita siap juga aplikasi yang memberikan ruang untuk variasi itu, tetapi tidak memang membuat daerah kehilangan local wisdom. Nah, maka tadi ada proses. Kalau kita serahkan saja nanti dibilang semuanya local wisdom, nggak mau distandarisasi.
Tapi kalau kita standarisasi semua, memang ada juga yang memang tidak bisa distandarisasi karena ada perbedaan-perbedaan di lokal isu, misalnya lokal interest, geografi, ya itu ada, dan juga demografi juga. Nah, maka saya tadi Pak soal keberhasilan dan kegagalan ini maksudnya ada 3 tempat ya. Tempat pertama itu soal SP-nya itu, soal bagaimana kita range kewenangan, kemudian masuk kepada proses bisnis, kemudian nanti masuk pada termasuk proses bisnis dalam delivery ya program. Ini mungkin menyangkut soal pemahaman kita terhadap manajemen pemerintahannya di situ ya. Yang kedua itu soal IT sendiri, mungkin itu soal infrastruktur, network dan segala macam. Dan yang di ujung sini adalah soal SDM nih, mungkin udah konsep kayak di Perpres SPBE ya gitu ya, SDM kita itu baru cerita soal SDM pemerintah, itu menurut saya belum betul-betul hebat betul. SDM pemerintah itu pun baru operator-operator tuh yang baru kita cerita, belum soal kegiatan yang sifatnya masif digunakan oleh seluruh pejabat dan seluruh PNS. Itu saya merasa Pak, saya di universitas itu belum 40% dosen yang familiar dengan IT. Jadi kita menggunakan misalnya digital learning itu bahkan belum 10% menggunakan Pak. Jadi mereka nggak familiar, dan memang kadang-kadang aplikasi kita juga ribet Pak. Harus sign sign up, kita register dulu, masuk nanti harus gini, milih begini. Tapi kalau memang mereka menggunakan 1-2 kali, mereka sih sebetulnya udah enjoy, senang malah menggunakan itu. Tapi untuk masuk pertama, mereka daripada kelihatan bingung-bingung, manual lagi. Toh manual itu dari bayi pun orang udah bisa manual kan, kira-kira gitu. Nah, ini proses pegawai internal pemerintah menurut saya masih perlu disiapkan betul. Maka tadi jangan buru-buru dalam artian gerasa gerusu gitu, tapi buru-buru direncanakan, di stepping, di staging dengan pasti gitu. Ini apa-apa yang dilakukan. Dan yang ketiga itu masyarakat. Saya kemarin cerita itu, kenapa aplikasi banyak yang di kota-kota itu ada aplikasinya, tapi akhirnya kuasi digital. Masyarakat tetap manual. Nggak kepake sama sekali oleh masyarakat. Saya kemarin cerita ya, saya penelitian di kota Depok, sama sekali nggak dipakai. Tidak satu pun, bayangin dari sekian juta Depok menggunakan sistem layanan online kecamatan kelurahan. Mereka datang tetap bawa manual ke kantor lurah yang men-scan, lalu dimasukkan ke dalam aplikasi itu. Ya artinya sebetulnya manual kan itu. Database-nya doang yang digital kan. Nah, ketika nanti layanan itu keluar administrasinya, nah mereka tersimpan di database. Hanya membuat database digital saja sebetulnya. Kenapa pakai siolin? Nah, sekarang tidak menggunakan, kenapa? Masyarakat tidak familiar. Maka tadi saya bilang, kenapa Singapura udah cerdas begitu? Tingkat pendidikannya rata-rata lama belajar di atas 13 tahun, kita masih 7,8 tahun, mereka masih mempersiapkan 15 tahun. Karena masyarakat yang paling sulit. Saya pernah cerita juga sama teman-teman Kominfo di Singapura ada namanya Digital Government and Smart Nation Ambassador. Diangkatlah anak-anak sekolah kuliahan yang lagi musim libur kayak sekarang ini ke rumah-rumah orang tua untuk mengajarkan bagaimana menggunakan aplikasi digital government itu. Kita kan tidak pernah lakukan itu. Tiba-tiba kita mau menjadi smart city lah, kemudian macam-macam nama-nama yang keren-keren itu. Tapi aplikasinya jangan-jangan di drive dari luar Pak. Ya itu dia, mungkin dari luar. Kemudian juga ya kita juga para pakar mungkin ya mendorong-dorong supaya membuat aplikasi. Sementara nggak sabar untuk yang salah ya kayak saya misalnya, yang orang-orang pemerintahan gitu, mungkin seolah berada di luar proses untuk mewujudkan SPBE. Jadi kita ya udah itu urusannya orang IT gitu, seolah begitu. Padahal tadi kalau tidak SP-nya tidak disiapkan, IT itu nanti menjadi mandul itu. Karena dia bekerja itu hanya membantu sistem aplikasi sistem penyelenggaraan pemerintahan itu bekerja secara efektif, efisien dan transparan, kan itu fungsi dia sebetulnya. Tapi dia tidak bisa merubah sistemnya itu supaya lebih bagus gitu. Ya, tadi kembali Pak, ke undang-undang otonomi itu bentrok nggak sama Enggak. Atau semut aja? Semut, kalau saya nggak ada masalah. Nggak ada yang desentralisasi, sentralisasi. Nggak ada. Nggak masalah ya? Nggak ada masalah menurut saya. Tidak ada suatu, kadang kan kalau orang disentuh egonya itu nggak mau nih. Anuku kesentuh nih gitu, misalkan, oh ini otonomiku nih, nggak kayak gitu ya Pak? Nggak Pak, tapi tadi tetap kalau ketika misalnya ini kalau soal aplikasi ya, kalau udah sampai pada aplikasi, tetap tadi harus dipetakan mana yang harus ada ruang di daerah menambahkan fitur misalnya atau menambahkan proses bisnisnya, tapi ujungnya sama nih, pasti sama. Misalnya cara pendidikan, apa sih ujungnya? Kan sama Pak, sama-sama untuk mendapatkan mahasiswa yang cerdas, yang berkualitas kan. Proses bisnisnya sama, mengikuti kurikulum. Tapi mungkin contoh ya, pendaftaran siswa diseragamkan oleh Kemendikbud menggunakan jarak sekian kilo. Loh, jarak di Papua itu kan beda Pak, gunung batasnya. Tapi di situ kan cuma ada 5 orang.
Lalu apa dia gimana milihnya? Milih terdekat. DKI Jakarta misalnya. Sekolah di DKI Jakarta tuh antar kota pun belum seimbang, Pak. Saya tim yang ikut membantu menyusun Perda Pendidikan DKI Jakarta, lagi proses di DPR pembahasannya. Itu tidak seimbang, Pak. Banyak sekolah musat di satu kota, misalnya kota Jakarta Pusat, sekolahnya banyak. Tapi di timur agak sedikit, di utara agak sedikit, di barat agak sedikit. Nah kalau dipikir jarak begitu, di Jakarta kurang cocok. Mereka ingin membuat sendiri. Namanya Satuan Layanan Pembelajaran, zona layanan satuan pembelajaran. Di zona itu yang mereka akan petakan, nggak pakai kilometer-kilometer. Nah itu dengan daya tampung anak sekolah dan sekolah yang ada di situ. Masa itu nggak boleh gitu? Nah jadi jangan sampai ke situ gitu loh Pak. Apa gunanya sih pemerintah pusat membuat aplikasi sampai ngatur jarak begitu? Yang perlu kita mungkin sampai pada level bahwa semua pendaftaran harus melalui zona itu. Nah sistemnya ada yang bisa di-create oleh daerah gitu. Nah itu tadi Pak. Jadi sistem aplikasi kita di ujungnya kita dapat sistem aplikasi pemerintahan yang katakan sentralisasi. Pusat akan dapat data tentang peserta didik, kemudian semua data tentang peserta didik, kemudian data sekolah, data guru, nilai, semua dapat. Tapi ada ruang otonomi, kan data kan tidak otonomi, Pak. Pada jumlah peserta didik kan nggak ada otonominya. Dia masuk 100, ya daftar dicatat 100. Masa mencatat peserta didik harus otonomi? Kan nggak juga. Betul. Standar nilai kan sama, nilai 0 sampai dengan 10 kan skala kita, sama juga. Tapi ketika menerima di sini peserta didik dari mana, jangan juga diseragamkan sampai ke seperti itu. Jadi menurut saya tetap ada ruang-ruang daerah untuk diberikan otonomi menyesuaikan dengan kondisi-kondisinya. Tapi bukan berarti pendidikan nggak bisa karena otonomi, nggak bisa digitalisasi, nggak bisa nggak ada. Pasti bisa semua. Tapi tadi kasih ruang di mana yang memang diperlukan. Makanya proses ini kumpulin dulu di masing-masing urusan di Pemda. Pendidikan itu mana? Sektor, masing-masing sektor. Kalau bahasa kita tuh urusan pemerintahan. Nah, mungkin bahasa Bapak tuh sektor zaman dulu kan. Nah, masing-masing urusan pemerintahan maka di 32 urusan itu 32 urusan. Maka di 132 kan udah menyebut itu kan ada jenis pelayanan, bukan kemudian habis itu ada urusan pemerintahan. Betul. Nah, dibagi gitu. Nah, ini urusan nih. Fungsi pemerintahan, urusan pemerintahan, baru terus ke bawah kan strukturnya itu. Nah, jadi dipetakan di masing-masing urusan itu kan KL punya itu Pak. Nah nanti ajak daerah ngomong, yang mana Anda butuh otonomi, aplikasi sesuaikan. Contoh begini, kita satu sistem aplikasi untuk LPPD, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ada kolom kabupaten, ada kolom provinsi. Betul. Jakarta nggak punya kabupaten otonom. Dia kan kabupaten hanya seperti dinas saja. Lalu harus ngisi itu juga berapa APBD kabupaten, nggak akan ketemu Pak. Dia nggak punya APBD. Iya kan? Nomor perda APBD-nya nggak akan ketemu. Laporan penyelenggara pemerintah nggak ada. Oh dia nggak punya dinas, dia nggak punya badan, dia nggak punya kantor, semuanya dianggarkan oleh pusat. Ini kan sampai bertahun-tahun loh Pak. Baru bisa disesuaikan mungkin tahun ketiga atau tahun keberapa. Kenapa nggak dari awal kita petakan dulu? Oh DKI butuh ini, sehingga DKI sudah masuk dalam rancangan kita. Dia berbeda dalam konteks ini. Jadi pusat juga harus mengakomodasi keunikan daerah, tapi kepentingan pusat untuk mendigitalisasi tidak hilang dengan otonomi daerah gitu. Semua bisa jalan usia dua-duanya itu. Oke Pak. Kalau tadi kita bicara masalah SP-nya sedikit banyak dengan otonomi juga. Saya kembali lagi ke BE-nya. Karena saya pikir hulu hilirnya dua-duanya memang harus di-touch ya Pak ya. Iya, benar. Di BE ini kan memang bahasa gampangnya berbasis elektronik gitu kan. Nah, tusi yang paling tepat kan tentu Kominfo. Kalau kita bicara di pusat ya Pak. Iya. Tapi kalau kita melihat kan hampir semua kementerian, saya bilang nggak semua, hampir kementerian kan memiliki yang namanya Pusdatin. Yang memiliki tusi hampir sama dengan Kominfo itu. Artinya kan ada duplikasi proses bisnis gitu yang terjadi di sana. Itu kira-kira bakal menghambat tidak Pak? Karena kan tentu akan jadi sebuah tanda petik perlombaan ya. Ini bisa aku kerjain sendiri loh, ngapain sama Kominfo gitu dengan Kominfo sudah menyediakan beberapa infrastruktur yang ada. Nah, duplikasi wewenang dan tanggung jawab yang ada di Pusdatin dengan Kominfo yang sedikit bentrok ini memberikan sebuah halangan, obstacle atau malah bisa mempermulus jalannya, Pak. Gini, BE itu kan mendigitalisasi SP sebetulnya kan. Iya betul. Misalnya SP. SP-nya kayak apa? Itu yang tahu memang KL masing-masing. Proses bisnisnya tahu persis KL masing-masing. Tapi dia memerlukan digitalisasi kan gitu.
Jadi pastilah peran masing-masing KL tidak bisa dihilangkan karena Kominfo mustahil bisa mengelektronikkan proses bisnis yang diketahui oleh Kementerian PU. Jelas. Ah, Nggak ngerti pasti, tuh, Pak. nggak mungkin. Nggak ngerti proses bisnis. Nggak mau juga. proses bisnisnya. Iya, betul. Karena kan SPBE kan tadi hanya mendigitalisasi Betul. proses bisnis yang sudah disusun itu mengikuti proses bisnis pemerintahan tadi kan. Maka ini kan kunci besar kan proses bisnis pemerintahan nih Pak sebetulnya. Digitalisasi sebetulnya menurut saya itu kan tinggal kita bagai bahasa, mohon maaf ya, ke bahasa kasar bagaimana bahasa program aja lagi kan misalnya gitu kan. Sama infrastruktur penting loh, Pak. Infrastruktur betul. Iya. Infrastruktur di atasnya ini kan. Iya. Itu prasyarat, infrastruktur, network segala macam itu prasyarat. Tapi dia tidak berkaitan dengan kewenangannya kementerian lembaga. Kayaknya nggak ada kementerian lembaga yang ngurus infrastruktur kayaknya Pak. Kalau Ada di Pusdatin ada loh. Ada? Oh, ada yang juga? ngurusin data center gitu kan ada, Pak. Oke. Jaringan Ya, ada, oke. Pak. Ada, Pak. Nah, mungkin itu apakah bisa kita sentralisasi di satu kementerian gitu. Iya. Tapi yang mungkin paling banyak bentroknya itu adalah pada saat soal aplikasi dan lain sebagainya itu. Nah, kalau inilah infrastruktur, network dan application, SDM dan seterusnya. Jadi kalau menurut saya ini harus ada proses dua hal. Yang pertama, yang lintas kementerian itu tadi harus dibuat satu kementerian yang mengurusnya. Karena kalau sendiri-sendiri dia nggak akan pernah menjadi link antar satu yang lain, nggak pernah terintegrasi dan ini menghambat proses layanan. Saya sudah pernah mengalami layanan-layanan yang lintas itu kita harus mengajukan ke sini 3 hari, ngajukan ini maksimal 7 hari. Totalnya Pak, izin keluar negeri itu totalnya 15 hari ngajukan. Iya. Nah, betul. ya di Kemendagri itu dikasih waktu sampai dengan 3 hari, di kementerian itu 7 hari, di Kesetnek di sini 5 hari. Kalau digabung itu kan sudah lebih dari 14 hari kan Pak itu. Betul. Nah padahal itu sama-sama hanya ngecek saya ini boleh nggak keluar negeri gitu. Betul, Pak. Ngapain kok sampai 3 kementerian membuang energi, sampai 3 aplikasi dibangun untuk membuang energi, hanya ngecek Halilul itu layak ngasih ke luar negeri gitu. Iya, betul. Nah ini kan contoh SPBE yang harus kita rembuk dulu ini. Betul. Jangan langsung di aplikasi jadi kayak sekarang. Yang satu punya namanya Siola, yang satu punya nama sistem ini di kementerian. Ini ada sistem lagi di kementerian. Padahal yang dikasih cuma satu, ngecek seorang pegawai dia memenuhi syarat nggak, dia qualified nggak untuk disuruh pergi ke luar negeri, dia dari sisi aktivitasnya, dia dari jabatannya, urgensinya, kan gitu sebetulnya. Kenapa harus 3 orang menteri harus ngurus seorang pegawai yang mau keluar negeri gitu. Nah ini kan kita tata aja contohnya. Betul. Nah itu kemudian harusnya itu kalau memang terpaksa harus 2-3 kementerian yang memang nggak bisa kita pecah lagi misalnya. Nah aplikasi ini supaya satu aja. Nah ini diambil oleh satu kementerian menurut saya. Jangan sendiri-sendiri. Jangan sendiri-sendiri lagi. Tuh, itu mungkin nanti Digital Government Office apa gitu ya. Iya. Di bawah presiden, misalnya di bawah Presidential Office itu. Ya, kalau mau dia kementerian kah, biar gagah, atau jadi lembaga kah, atau kayak KSP itu. Dibuat satu unit yang kayak punya Singapura itu kan. Betul. Satu itu Prime Minister Office for Digital Government and Smart Nation khusus gitu. Nah, yang kedua peran sentralisasi tadi adalah mengguidance, tidak mengambil alih layanan-layanan yang sifatnya satu entitas kementerian, satu Khusus, kementerian. yang spesifik. Ya, yang spesifik hanya di kementerian itu saja. Betul. Nah, yang penting mungkin nanti kita keperluan link data mungkin ya, untuk masuk ke sistem data nasional. Ini Kemenkominfo juga nih. Betul. Bagaimana melink data hasil proses digitalisasi di sana bisa langsung ke satu data Indonesia gitu. Jadi kita nggak sendiri-sendiri di sana. Mungkin Kominfo ada di sana gitu. Menjahit data-data itu semuanya biar masuk ke. Nah, data besarnya ada kayak Kominfo mungkin harusnya ya untuk satu data Indonesia ini tadi. Jadi big data itu. Nah, kemudian mengguidance dan mensupervisi. Gimana dia mengurus network, misal kalau dia memang urus network, gimana dia mengurus aplikasi, kapan dia boleh aplikasi itu dibuat, kapan dia harus sendiri aplikasi, kapan dia harus satu kementerian gitu. Nah itu guidance itu harus tetap di kementerian ini satu. Jadi menurut saya ada kementerian tadi yang atau office misalnya gitu ya, apalah itu namanya, yang tidak terpecah-pecah. Nah KL itu tetap tidak kehilangan perannya untuk mendigitalisasi penyelenggaraan fungsi pemerintahannya itu dengan penguasaan dia terhadap probis. Mestilah dia yang paling tahu persis, tapi Kemenkominfo itu bukan hanya mendorong untuk itu segera digitalisasi, juga melaksanakan supervisi fasilitasi di situ. Jadi perannya di dua itu menurut saya. Ada yang ngambil alih memang di sini aplikasi segala macam, misalnya juga apa ya server apa segala macam diambil di sini. Mana yang tidak bisa diambil oleh Kominfo itu, yang memang harus ada di KL dan Pemda. Nah itu lagi-lagi Pak dipetakan dulu. Baru kita nanti ngambil aksi. Kalau nggak dipetakan nih, mana ya mau diambil? Orang bilang, lu mau ambil yang mana? Ngapain lu ambil itu? Bisa itu? Apa pertimbangan lu ambil? Kan nggak
Marah dong KL-nya nanti kan. Betul. Tapi kalau ini Kemenkominfo atau Kemenpan bilang, oh itu layanan pemerintah kok selo-selo, terus buat aplikasi sendiri, padahal ujungnya cuma satu. Ngapain lu rebut ngerecokin rakyat sampai 3-5 kementerian ngerecokin rakyat untuk satu urusan doang? Padahal government is only one, yang dipilih oleh rakyat itu hanya satu, Jokowi. Nggak pernah milih Kemenkominfo, nggak pernah memilih Kemenpan, nggak pernah milih Kemendagri. Betul. Kenapa kok kami rakyat harus direcoki, harus melayani hanya karena kementerian merasa ada kewenangan, lalu rakyat harus ngikuti kewenangan itu. Ya, betul. Karena saya rakyat itu hanya Jokowi kok saya tahu. Ngapain saya dipimpong sampai 4-5 kementerian? Ya. Yang mewakili Jokowi untuk ngurus tambang itu siapa sih? Kok harus sampai 4-5 kementerian gitu? Ngapain gitu? Nah ini harus kita tata di sini dulu Pak dulu itu. Betul. Nah baru kita cerita. Kalau saya Pak di SP itu tata ini dulu nih. Tahap awal nih soal proses bisnis itu nomor 2 nanti. Kewenangan ini dulu Pak, level ini. Manajemen itu fungsi siapa? Ada di mana dia fungsi manajemen kekuasaan ini? Di kementerian kah, lintas kementerian kah? Atau bisa kita gabung, hapus kementerian ini, tinggal di kementerian ini? Atau memang nggak bisa dihapus sama sekali? Lalu siapa menjadi, apa namanya itu, pada dalam nyanyi itu ya, yang apa namanya? Menjadi dirijennya, nah, mengorkestra yang ada di situ. Nah itu harus ada petanya dulu Pak, kalau saya pikir itu. Pertanyaan terakhir nih Pak, tentunya masalah identifikasi resiko dari SPBE. Ya. Ya, artinya kita bicara tetap di konteks percepatan, Pak. Ya. Resiko apa yang mungkin menggagalkan percepatan? Walaupun Bapak bilang tadi gak sangat ideal kalau kita bicara hanya di akhir pemerintahan masa Pak Jokowi ya. Ya. Singapura butuh waktu 15 tahun untuk memplanning itu. Tapi oke lah, kita bicara jangka pendek terlebih dahulu, Ya. Pak. Kira-kira potensi atau resiko Bapak 3 saja Pak, nggak usah banyak-banyak. Iya. Yang identifikasi resiko yang mungkin menggagalkan percepatan digitalisasi Indonesia sampai tahun 2024. Biar kita sama-sama belajar nih Pak, sebagai insight dari Iya. Bapak. Satu Pak, soal pemahaman sendiri tentang SPBE. Oke. Sebab kalau pemahaman kita nggak sama, nanti kita sudah declare SPBE is successful. Padahal belum ada apa-apanya. Oke. Jadi sebetulnya bisa gagal karena kita tidak paham apa yang dimaksud SPBE itu. Betul. Itu yang pertama dulu nih Pak. Yang Konsep kedua? Yang kedua adalah soal kewenangan. Sepanjang kewenangan masih berserakan di sana, bukan tak mau, Pak. Bukan tak mau SPBE-nya, tapi mereka nggak mau kehilangan kewenangan tadi. Baik karena untuk moral hazard maupun karena ingin ego kementerian sektornya, ego pemdanya, ego sektornya itu. Itu yang kedua itu. Kalau kita nggak tata itu, ini kan kita berkutat di sana aja. Kita nggak keluarlah arsitektur. Terus kemudian apa nama itu masalah tata kewenangannya itu, kewenangannya itu. Dan yang ketiga ketersediaan peta bisnisnya itu. Peta apa, produk apa yang akan didigitalisasi, proses bisnisnya itu mau digimanakan. Ini pada level teknisnya. Kalau itu pun tidak tersedia, Pak, nanti akan orang bikin sendiri-sendiri juga tetap. Mau teriak gimana? Nggak boleh lagi kata Pak Jokowi kan, membuat aplikasi. Jokowi jangan dikasih lagi. Tapi memang jangan-jangan memang betul-betul. Karena dia masih bukan yang harus nasional gitu ya. Memang cuman ya kayak universitas itu hanya apa di universitasnya aja. Nilainya di Unibrau itu tidak ada hubungannya dengan nilai yang ada di Pajajaran. Nggak ada hubungan dengan nilai yang ada di UGM. Nggak bisa di-linkkan. Kan nilai di UGM itu tidak harus menjadi dasar untuk nilai di Pajajaran. Mereka selo-selo memang harus punya aplikasi sendiri-sendiri. Dan sistem bisnis mereka juga udah sendiri-sendiri. Ngapa kita nanti itu ya kalau seandainya kita salah justru gagal. Itu menurut saya yang kalau 3 hal itu perlu kita yang paling tidak ya yang penting menurut saya identifikasi. Oke, thank you Pak Halilul. Kayaknya kita sudah memberikan insight kepada seluruh audiens bahwa SP semestinya di touch terlebih dahulu sebagai hulunya sebelum kita men-touch hilirnya. Namun sekali lagi Indonesia sudah memulai. Saya pikir tidak perlu mundur lagi Pak, mengganti SP dengan TKBE paralel aja. Nah, itu kan berbeda lagi tuh Pak. Tapi kita tetap dengan SPBE tapi dengan pemahaman yang tadi Bapak bilang lebih tepat dan wewenang juga yang lebih bagus dan akhirnya ya bisa jalan. Ujungnya kan pemerintahan yang bagus. Pemerintahan yang bagus, dan publik bagus, korupsi tidak bagus gitu. Itu yang ujungnya. Oke, terima kasih Pak Halilul. Saya pikir banyak insight yang bisa kita terima kasih banyak Pak Andi. Terima kasih buat teman-teman semua. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama.